datang sepanjang musim. Musim gugur seperti tidak berujung musim semi. Musim dingin membekukan iman orang-orang di kota Diker. Apalah artinya iman jika para petani selalu gagal panen? Apalah artinya iman jika harga-harga barang melambung tinggi? Apalah artinya iman jika para petani mati di ladangnya sendiri? Tetapi masih ada satu keluarga yang menyimpan nyala api iman itu. Keluarga Matias Wolf. Anaknya yang masih kecil punya cita-cita menjadi pastor. Zaman seperti ini ingin menjadi pastor, Yesuit lagi. Ayo, duduk. Ayo kamu duduk. Serikat Yesus sudah ditutup. Tidak ada lagi Yesuit di dunia ini. Ayo kamu duduk. Bantu kakakmu menata piringnya. Angin kencang sekali di luar. Kamu tidak apa-apa, Nak? Sini, biar Ibu Aku bantu. ingin terbang bersama angin, Bu. Anak kecil. Apapun keadaannya, selalu saja punya alasan untuk bergembira. Ayo, lekas cuci tanganmu, kita makan. Tolong ambilkan air minumnya. Terima kasih, sayang. Kamu duduk. Sudah hadir semua? Yuk. Sekarang posisi doa yang baik. Nah, Matias, ayo pimpin doa untuk kita semua. Dalam Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku bersyukur atas ayahku yang mengolah tanah untuk kami. Aku bersyukur atas ibuku yang menyediakan makanan untuk kami. Dan aku bersyukur kepadamu atas diriku dan adik-adikku yang selalu kau beri rezeki untuk hidup kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayo, kita mulai makan ya. Ayo. Ibu, setelah makan,
Apa aku boleh bermain dengan adik-adikku dan teman-temanku? Tidak. Setelah selesai makan siang, kalian semua harus tidur. Setelah itu, kerjakan tugas sekolah kalian. Aku sudah besar, aku tidak bisa tidur siang lagi. Matias, sekarang kamu pilih, belajar atau tidur. Tidak ada acara bermain. Ayah, Ayolah, Bu. Nei. Orang-orang di Kurz adalah para pekerja keras. Kita ini orang-orang miskin. Harus kerja keras, harus disiplin. Ini yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Jangan sampai mereka tumbuh jadi anak-anak yang manja. Ayolah, Bu. Mereka ini masih anak-anak. Beri mereka sedikit kebebasan. Baiklah. Tapi kalian hanya punya waktu 15 menit untuk bermain. Setelah itu, kalian harus belajar. Mengerti? Anak-anak miskin. Harus kerja keras. Disiplin. Dan jangan jadi keledai bodoh. Dominus vobiscum. Et Spiritu Tuo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ite missa est. Deo gratias. Ayo main bola. Anakmu mau jadi pastor. Apakah kamu mengizinkannya? Tentu saja. Dia bisa menjadi kebanggaan keluarga kita. Apa yang bisa dibanggakan dengan menjadi pastor di zaman ini? Kekatolikan itu sudah mati. Orang-orang itu malu menjadi Katolik. Siapa tahu kekatolikan akan hidup lagi dari tangan anak kita. Matiasku, dia akan menghidupkan kembali api iman Katolik bagi orang-orang di negeri ini. Jangan terlalu tinggi bermimpi. Rasanya itu sakit kalau jatuh. Matias anak yang cerdas. Dan dia pantas jadi Yesuit. Sudahlah Matias, kamu itu terlalu banyak berhayal. Serikat Yesus di dunia ini sudah tidak ada lagi. Sudah dilarang oleh Roma. Mereka orang-orang luar biasa. Cerdas. Pandai. Dan selalu berpikir ke depan. Mereka itu adalah para pemberontak. Pikiran-pikiran mereka sangat berbahaya. Tapi, kamu setuju kan, Ana? Kalau anak kita jadi pastor? Boleh. Apapun itu boleh. Asalkan Harus jadi Yesuit. Hei, ada apa ini?
Apa yang pecah, Nak? Ada orang dari luar melempar kaca jendela rumah kita. Sini, berikan ke ibu. Pembohong kecil. Kalau nanti kamu dihukum gantung, aku tidak akan berdiri di dekat yang gantungmu. Bagaimana ini? Mau jadi pastor, kok suka bohong? Kalau sejak kecil saja sudah tidak jujur, nanti tuanya kamu jadi koruptor, mencuri uang rakyat. Sudah, bereskan semuanya. Kalian semua pulang. Pulang, silakan pulang. Dan kau Matias, kerjakan tugas sekolahmu sekarang juga. Hei, Pastor Yosef adikku, selamat datang. Kakak, di luar angin dingin sekali. Izinkan aku berteduh sebentar di rumahmu, Kak. Oh, silahkan. Duduklah. Pater Joseph, selamat Ana. datang. Ana, Wah, Pater membawa buku banyak sekali. Untuk siapa buku itu, Pater? buku-buku ini adalah punya anakmu, Matias kecil. Kalau dia di Kerj itu selalu saja punya akal untuk menunjukkan kepandaiannya. Belum lama ini, dia juga memenangkan sebuah sayembara di sekolah. Dan ini hadiahnya, banyak buku. Lihat Ana, lihat anakmu, pastor kecil kita. Dia selalu mendapat hadiah buku. Baiklah, asalkan ia mendapatkan buku-buku itu dengan cara yang jujur. Tidak berbohong. Oh, tidak. Itu tidak benar. Anakmu Matias itu adalah anak yang pintar. Banyak akalnya. Ana, biarkan Matias ikut denganku, lalu akan kudidik dia untuk menjadi seorang pastor. Matias pasti senang mendengar kabar berita itu. Baiklah, ambillah ia dari tempat yang miskin ini. Matias, Matias, keluarlah nak. Paman pastor datang. Matias, duduk. Wah, banyak sekali, Paman. Ini Paman datang bawakan kamu buku-buku. Buku-buku ini adalah hadiah dari sayembara yang kamu menangkan belum lama ini di sekolah. Ini. Terima kasih, Paman. Iya, sama-sama. Kamu suka? Tentu. Matias, kamu selesaikan sekolahmu tahun ini ya. Lalu selanjutnya, kamu akan tinggal dengan Paman. Paman akan ajari kamu bahasa Latin. Supaya kamu bisa jadi pastor seperti Paman. Ya Tuhan, inikah jalan yang kau tujukan padaku? Musim semi yang indah.
Matahari bersinar dengan terang. Udara dingin tidak terlalu mencekam. Semua orang ingin keluar rumah, hanya ingin berciuman mesra dengan kehangatan sinar matahari. Mata anak-anak dunia ini berbinar-binar melihat bakal-bakal tunas yang akan tumbuh menjadi bunga. Matias kecil sekarang sudah tidak kecil lagi. Ia tumbuh menjadi remaja yang menggairahkan. Tetapi gairah itu ia persembahkan untuk Tuhan. Dan sekarang ia memakai jubah calon pastor. Tetapi kenakalannya tidak berubah. Humornya bertambah dan kepiawaiannya berkhotbah luar biasa. Ian, Tom, sebelum kalian ditahbiskan menjadi seorang pastor, aku ingin bertanya satu hal kepadamu. Kalau Tuhan beragama, kira-kira agama Tuhan apa? Pertanyaan berbahaya ini. Ya, Tuhan pasti beragama Katolik. Katolik itu agama paling pertama di dunia. Yan, kamu ini calon pastor yang bodoh. Menurut sejarah, agama pertama tentu saja Yahudi. Merekalah yang mengajarkan kita tentang Yahweh, tentang Allah, dan tentang keselamatan. Ya, sebelum Yudaisme kan ada juga agama-agama lokal, Tom. Memang. Seperti agama paganisme. Tapi menurutmu, Tuhan itu beragama apa? Menurut aku, mungkin Kristen Protestan. Tom, kamu sedang bercanda kan? Dalam Matias, buang pertanyaan bodohmu itu. Menurut kamu sendiri, Tuhan itu beragama apa? Kalau menurutku Tuhan itu tidak beragama, Tom. Tuhan itu ateis. Seminaris-seminaris bodoh. Bagaimana mungkin kalian sebentar lagi bisa ditahbiskan? Allah itu misteri. Tidak ada yang tahu tentang Allah. Dan yang membutuhkan agama adalah manusia. Tuhan tidak membutuhkan agama, tetapi Tuhan bukan ateis. Masa Allah tidak percaya diri? Dengar, sebenarnya kelak semua orang itu akan masuk surga. Tidak ada yang tidak masuk surga. Loh, bagaimana dengan mereka yang agamanya berbeda? Oh, begini Yan. Suatu hari ada seorang ateis masuk surga. Ia diterima malaikat dan diajak keliling-keliling surga. Tapi seorang ateis itu bingung dan kaget. Karena di surga dia melihat banyak sekali benteng-benteng besar. Lalu si ateis bertanya, itu benteng apa? Kata malaikat, oh itu benteng-benteng agama. Itu ada benteng-benteng orang Katolik, benteng-benteng orang Protestan, dan masih banyak lagi benteng-benteng agama-agama lain. Si ateis masih bertanya lagi, lalu kenapa mereka hidup di dalam benteng-benteng itu? Malaikatnya lalu menjawab, oh itu supaya mereka merasa bahwa hanya orang-orang yang berasal dari agama mereka saja yang diselamatkan. Matias! Hei! Ocehanmu itu mengganggu konsentrasiku. Sekali lagi aku mendengar lelucon bodohmu itu, kamu tidak akan bisa menerima tahbisan akhir tahun ini. Bid'ah kamu. Aliran sesat.
Selamat siang, Pater. Ya, Ini ada kiriman untuk Frater Matias, Bos. terima kasih. Sama-sama, Pater. Lagi-lagi keledai Nigrah itu mendapatkan banyak buku karena memenangkan sayembara. Matias, kamu memang pandai dan kamu boleh menerima tahbisan akhir tahun ini. Ya. Ya Tuhan, ampunilah dia. Pater Matias. Pater Matias, di mana kamu? Ada kabar bahwa Serikat Yesus masih hidup di Rusia. Akankah kau ke sana untuk menjadi Yesuit? Ya, Matias yang kecil sekarang sudah menjadi pastor. Ia ditahbiskan menjadi imam diosesan di Dudelingen. Tetapi ketika Serikat Yesus direstorasi, ia masuk novisiat Serikat Yesus di Rumbeke. Dan sekarang ia menjadi imam Yesuit seperti cita-citanya. Pater Matias, Pater Matias, lihatlah, bulir-bulir gandum sudah siap dipanen. Buah-buah anggur sudah siap untuk dipetik. Tuan yang empunya panenan sudah menantimu. Pater Matias, Ulembok memanggilmu.